ada banyak nama yang menjadi masukan, namun kita memilih kata Al-Quran, ya, kutab Quran. Mengapa seperti itu? Karena kaidah umum ya, segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu mulia. Di kutab Imam Malik ini waktu belajar santri-santri kita itu dengan Al-Quran itu lebih lama. Secara zahir Al-Qurannya itu 70% dan sekitar 30% pelajaran umum. Jadi bahkan ketika hari libur pun gurunya itu senantiasa mengontrol hafalannya Ananda, kegiatannya Ananda di rumah. Jumlah santrinya, jumlah siswanya itu rasionya 16:2. Jadi dalam satu kelas itu sekitar 16 orang dan diajar oleh 2 orang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bertemu lagi di program kesayangan kita, Meme Talk. Kali ini kita akan banyak membahas terkait salah satu dari unit pendidikan yang ada di Markas Imam Malik, Kutab Quran Markas Imam Malik. Di studio saya telah ditemani oleh 2 ustadz kita, Ustadz Mursyad Syam dan Ustadz Hasmawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secerah pagi ini Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita berbicara tentang kutab Markas Imam Malik ini, kemarin saya cek Ustadz di media sosial, ada perubahan dari kutab Imam Malik menjadi kutab Quran Markas Imam Malik. Ada bocoran Ustadz? Iya. Jadi ketahuan ya. Apa latar belakang sampai perubahan nomenklatur ini? Padahal Ustadz. Iya. Jadi alhamdulillah kami dari lembaga pendidikan Kutab Imam Malik yang saat ini berada di Dinas Pendidikan Kota Makassar setingkat SD. Dari awal dibentuk namanya itu Kutab Imam Malik. Ya, dari awal ia terbentuk. Namun menjelang Ramadan 1445 Hijriah atau memasuki tahun 2024, berdasarkan hasil keputusan dari Yayasan Markas Imam Malik, bahwasanya unit-unit pendidikan yang ada di bawah naungan lembaga Markas Imam Malik ini diadakan perubahan nomenklatur, rebranding semuanya, dan termasuk salah satunya adalah Kutab. Jadi yang awalnya bernama Kutab Imam Malik itu kemudian namanya ditambahkan Ustaz menjadi Kutab Quran Markas Imam Malik. Dengan perubahan nama ini ada perubahan juga di dalam Ustaz. Kurikulum, kemudian desain metode pembelajarannya, atau hanya mungkin rebranding saja? Iya, sebenarnya rebranding ini untuk mengukuhkan posisi kita sebenarnya. Iya, bahwasanya Kutab saat ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya kita betul-betul bergerak dalam core value, nilai utama dari pendidikan Kutab adalah memang Al-Quran. Iya, jadi itu intinya. Jadi ini untuk menegaskan bahwasanya pergerakan arah goals pendidikan dari Kutab itu adalah Al-Quran. Dan sebenarnya ada banyak nama yang menjadi masukan, namun kita memilih kata Al-Quran, ya, Kutab Quran. Mengapa seperti itu? Karena yang pertama memang segala sesuatu yang kaidah umum ya, segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu mulia. Iya, sebagaimana ya kita ketahui bersama ya, seperti bulan Ramadan yang akan datang ini di dalamnya diturunkan Al-Quran sehingga ia menjadi bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Dan dengan ini Ustadz, kita berharap menyandingkan nama Kutab dengan Quran, itu kita berharap dalamnya ada keberkahan, ada kemuliaan. Mungkin sekaligus penegasan bahwa Kutab Imam Malik itu memang didesain untuk pembelajaran Al-Quran menjadi kurikulum utamanya. Jadi nilai utama dari kita ini adalah memang goals, tujuan utama kita adalah pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran. Baik. Ustaz Hasmawi,
Apa bedanya Kutab Markas Imam Malik ini dengan pendidikan konvensional tingkat SD secara umum? Iya, baik Ustadz. Terkait dengan perbedaan Kutab Quran Markas Imam Malik dengan sekolah-sekolah yang ada di luar atau yang sederajat, bahwa yang pertama dari sisi pembelajaran atau dari sisi kurikulum kita di Kutab ini, kita mendahulukan tentang nilai-nilai adab kepada santri-santri kita, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, kemudian nilai-nilai akidah. Termasuk juga di dalamnya adalah bahwa di Kutab Imam Malik ini waktu belajar santri-santri kita itu dengan Al-Quran itu lebih lama. Dia lebih dekat dengan Al-Quran, mulai dari pagi ya sampai menjelang siang itu, dan setiap harinya dengan Al-Quran. Jadi porsi pembelajaran Quran lebih banyak. Porsi Al-Qurannya lebih banyak, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, kita kan tahu bahwa di Indonesia ini, khususnya di kota kita di Makassar, bertebaran SD Quran. Nah, yang menjadi ciri khas dan pembeda dari Kutab Quran Markas Imam dengan SD Quran secara umum itu apa, Ustaz? Iya, menjadi ciri khasnya dengan Kutab Quran kita ini dengan SD Quran yang ada, bahwa itu tadi, bahwa waktu pembelajaran kita itu dengan Al-Quran itu setiap hari, dan target hafalan Quran kita juga itu 1 tahun atau 1 tingkatan. Misalnya anggaplah misalnya sekelas 1 itu target 1 tahun itu sekitar setengah juz, nanti di kelas 2 setengah juz, dan kelas 3 1 juz, dan sampai ke atas sampai kelas 6 itu target hafalan 1 juz. Masing-masing 1 juz. Masing-masing 1 juz. Kemudian juga di setiap mata pelajaran yang ada itu, termasuk juga pelajaran umum misalnya, itu kita integrasikan, kita selipkan juga dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Baik. Tadi Ustaz Mursyad, kelas 1 dan kelas 2 masing-masing setengah juz targetnya ya. Kemudian kelas 3 sampai kelas 6 masing-masing 1 juz. Jadi totalnya berapa itu, Ustaz? 6 juz ya? 6 juz. 6 juz. Adapun SD Quran mungkin 1 sampai 3 juz ya targetnya. Iya. Jadi memang target kita lebih banyak. Iya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari SDIT yang lain, iya. Dan kami juga punya pengalaman mengajar di sekolah SDIT sebelumnya. Iya. Selama beberapa tahun, kami melihat perbedaan yang sangat besar dengan Kutab Quran Markas Imam Malik. Kalau di SDIT misalnya, itu porsi mata pelajaran umumnya itu sekitar taruhlah sekitar 70-30%. Jadi 70% mata pelajaran seperti umum seperti biasa, dan 30% itu pelajaran agama atau Al-Quran. Adapun kita di Kutab Quran Markas Imam Malik, semua pelajaran itu terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, jadi dari awal masuk ke sekolah, kegiatan pertama langsung halaqah Al-Quran. Jadi setiap pagi. Nah, ini tidak kita jumpai mungkin ya di beberapa sekolah dasar Islam terpadu itu umumnya sesuai dengan jadwal seperti sekolah pada umumnya. Adapun Kutab sejak pelajaran pertama setiap hari langsung halaqah. Jadi jadwalnya memang pelajaran pertama memang langsung halaqah Quran. Di setiap kelas. Di setiap kelas, di setiap tingkatan. Setiap harinya. Oh, Masya Allah. Baik, Ustaz. Tadi jadi bagaimana porsi pembagian dari presentasi pembelajaran itu, Ustaz? Tadi Ustaz katakan pengalaman di sekolah sebelumnya 70-30. Iya. Nah, kalau di Kutab Quran sendiri bagaimana, Ustaz? Kalau Kutab Quran sebaliknya. Iya. Jadi secara zahir Al-Qurannya itu 70% dan sekitar 30% pelajaran umum. Namun itu pun pelajaran umumnya kita selipkan nilai-nilai Al-Quran di dalamnya. Baik. Jadi setiap pelajaran ada yang ibrah yang bisa diambil dari nilai-nilai turunan dari Al-Quran tersebut. Begitu, baik, Ustaz. Jadi memang kurikulumnya dirancang bagaimana mengintegrasikan Al-Quran dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas. Betul, baik, Ustaz. Kalau kita lihat, Ustaz, ini ya kondisi hari ini ya dewasa ini di mana ya
dekadensi moral ya maupun nilai-nilai Islam yang sangat jauh saat ini di tengah masyarakat khususnya anak-anak. Bagaimana Kutab Quran Markas Imam Malik itu mengambil peran dalam menyelesaikan dan turut andil dalam memberikan solusi terhadap permasalahan seperti ini, Ustaz. Ya, baik Ustaz, terkait dengan ini salah satu cara atau langkah yang ditempuh oleh Kutab Quran Markas Imam Malik, bahkan mulai dari awal terbentuknya Kutab ini, sebagaimana visi Kutab Markas Imam Malik itu bahwa mencetak kadar ulama sejak usia belia. Ini pun kita mencetak kadar ulama ini kita bersama dengan orang tuanya. Kita mulai tanamkan mereka pada nilai-nilai tadi kami sampaikan, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, dan nilai-nilai budi pekerti. Dan itu pun juga ketika misalnya belajar di rumah, itu kita libatkan juga orang tuanya untuk bisa mendampingi pengontrolan di rumahnya, termasuk juga dengan nonton TV-nya, dengan media sosialnya, itu terus juga dikontrol oleh orang tuanya. Bahkan juga ada evaluasi juga yang diberikan dari sekolah dan dikontrol juga oleh gurunya agar anak-anak kita ini tetap dalam pengawasan guru dan pengawasan orang tua, Ustaz. Masya Allah. Iya. Saya menarik tadi, Ustaz. Apa tadi visinya, Ustaz? Mencetak kadar ulama sejak usia belia. Masya Allah. Mencetak kadar ulama sejak usia belia. Sejak usia belia. Masya Allah. Nah, untuk sampai pada visi ini, Ustaz, program-program apa saja yang kemudian diterapkan di Kutab Quran Markas Imam Malik agar santri-santri tersebut, siswa tersebut itu memang siap untuk menjadi kadar ulama di masa yang akan datang? Iya, jadi memang kurikulum yang kita rancangkan di Kutab Quran Markas Imam Malik itu secara bertahap sesuai dengan usia dari peserta didiknya. Jadi mulai dari kelas 1 kita tanamkan nilai-nilai dasar agama, apa yang menjadi kewajiban kita, bagaimana beradab dengan orang tua, adab dan seterusnya. Adapun dengan Al-Quran, kita mulai dengan hal-hal yang kecil seperti belajar membaca Al-Quran dan menulis dan sebagainya. Kemudian ketika berlanjut ke jenjang selanjutnya, pelajaran itu kemudian ditingkatkan sesuai dengan tingkatan umurnya. Jadi ini dalam rangka untuk mempersiapkan kader ulama yang kita berharap ke depannya mereka inilah yang menjadi agen-agen perubahan ketika mereka dewasa nanti. Masya Allah. Jadi kita tanamkan pondasi yang kuat, pondasi Al-Quran, iman, adab dan akhlak, dengan harapan insya Allah mereka siap ketika keluar dari Kutab, siap menjadi orang-orang yang memiliki pondasi yang kuat dan berkontribusi kepada masyarakat insya Allah. Baik, Ustaz Asmawi tadi sempat menyebut tentang membina dan mendidik anak ini ada kerjasama antara orang tua dengan guru-guru yang ada di Kutab. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi itu, Ustaz? Ya, dalam pengawasan anak-anak, ya. Kalau di sekolah kan memang kita bisa awasin. Iya. Nah, bagaimana dengan di rumah, Ustaz? Iya. Baik, untuk di rumah kita di sekolah di Kutab ini ada buku mutabah yang disiapkan. Ini juga termasuk pengontrolan kepada orang tua juga untuk mengecek di situ termasuk amal-amal hariannya anak-anak kita, termasuk ibadah-ibadah hariannya, termasuk sholatnya, adab-adab dan doa-doa harian yang dikerjakan di rumah. Jadi semua pelajaran yang telah dipelajari di sekolah itu kembali santri-santri kita ini, anak-anak kita meroja kembali di rumahnya dan dicek oleh orang tuanya, diperiksa, termasuk juga dengan hafalan Al-Qur'annya. Itu dimeroja bersama dengan orang tua. Kita punya ada evaluasi bulanan yang diberikan kepada orang tua untuk saling menyampaikan bahwa batas-batas target pelajaran yang sudah dipelajari yang Anda bulan ini sampai di sini materinya. Seperti itu, Ustaz. Jadi memang ada mutabah yang komprehensif, Ustaz, ya, Masya Allah. Jadi di Kutab itu, Kutab Quran Markas Imam Malik, bukan hanya kita mendorong anak-anak dari segi intelijensianya, tapi kita juga mengontrol ruhiyah mereka. Masya Allah. Iya, kita kontrol selain di sekolah, di rumah kita berikan buku mutaba'ah
apa yang harus menjadi ibadah harian mereka. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi itu dikontrol bersama guru dan orang tua. Orang tua mengisi, guru mengontrol apakah anak tersebut melaksanakan amalia hariannya atau tidak. Dan itu tentu saja ada evaluasi ke depannya tentang amalan harian Ananda tersebut. Jadi memang butuh sekali kerjasama antara Iya, guru dengan kerjasama. orang tua. Baik Ustadz, kolaborasi tadi ya, Ustadz jelaskan bahwa ada komunikasi yang intens ya antara guru dengan orang tua. Orang tua mengawasi di rumah dan Iya. Guru mengawasi di sekolah. Iya. Ada program yang lain Ustadz, bagaimana bisa meningkatkan komunikasi intens itu? Iya, ada salah satu program kita punya ini sejak terbentuknya Kutab ini, yaitu ada namanya Home Visit. Home Visit ini adalah salah satu program, yaitu kunjungan guru atau wali kelas beserta dengan pendampingnya itu ke rumah santri kita. Mereka datang di sana untuk memberikan, yang pertama adalah salah satu tujuan adalah silaturahmi dengan orang tua. Kemudian yang kedua memberikan laporan-laporan kepada orang tua santri terkait dengan capaian-capaian belajar yang telah dicapai oleh Ananda di rumah. Yang ketiga juga mereka atau guru-guru kita ini bisa memantau atau melihat bagaimana sebenarnya kondisi kegiatan-kegiatan belajarnya santri di rumah, lingkungannya. Iya, apakah selama ini sudah sesuai dengan harapan kita atau bagaimana? Dan bisa kita juga saling bisa orang tua santri bisa lebih sharing apa-apa perkembangan atau ada masukan terkait dengan perkembangan belajar Ananda di sekolah, Ustaz. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi ada apa? Home visit. Home visit. Jadi guru memang langsung berkunjung Kunjungan. ke Ya, kunjungan ya, kunjungan ini ke rumah. satu-satu Ya. ke rumahnya. Ya, melihat aktivitas langsung santri di rumah, Iya. melihat langsung aktivitas santri di rumah dan juga mungkin melihat kondisi lingkungan sekitar ya agar lebih tepat bagaimana pembinaannya nanti di sekolah ke depannya. Iya, Baik. Bagaimana selama ini orang tua siswa yang ada di Kutab, Ustaz? Iya, selama ini alhamdulillah kami melihat begitu antusias dan kerjasamanya dengan baik kepada para orang tua kita, ya termasuk dengan kajian-kajian bulanan yang kita juga lakukan, kajian orang tua santri itu juga salah satu mendorong lebih dekat dengan ukhuwah kita dengan orang tua santri, pertemuan-pertemuan seperti itu, sehingga ketika ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua bisa disampaikan di pengajian tersebut atau bisa juga langsung dengan melalui guru-guru yang ada di kelasnya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Kembali tentang Al-Quran, Ustaz. Iya. Anak-anak kan menghafal sejak pagi, Ustaz ya. Iya. Sejak masuk langsung programnya adalah halaqah Quran, menghafal Quran. Itu kalau di sekolah. Nah, kalau kembali ke rumah, ya, bagaimana kemudian anak-anak itu terkondisikan untuk bisa tetap menghafal murojaah? Apa siasat yang dari Kutab ini, Ustaz, terkait ini? Iya, jadi sebagaimana yang Ustaz Asmawi tadi sebutkan bahwasanya kita selain ada program di sekolah di Kutab, ada juga program hafalan di rumah, controlling hafalan. Jadi secara umum bagi anak-anak yang sudah mencapai tingkatan hafalan tertentu di buku mutabaahnya itu kita kontrol di rumahnya. Mereka wajib mengulang hafalannya itu paling sedikit itu setengah juz setiap hari di rumah. Iya, jadi bahkan ketika hari libur pun gurunya itu senantiasa mengontrol hafalannya Ananda, kegiatannya Ananda di rumah. Apakah Ananda itu santrinya setiap hari mengaji di rumah, menghafalkan bacaannya, dan itu terkontrol di grup-grup WA orang tua santri. Iya, jadi di absen, orang tua yang kemudian mengontrol gitu ya. Kita bersama orang tua ya checklist apakah anaknya sudah menghafal hari itu atau belum, seperti itu. Jadi kalau di rumah menyetornya sama orang tua? Sama orang tuanya. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz. Tapi kan Ustaz ya, kalau kita lihat tingkat kemampuan menghafal atau daya ingat anak-anak itu berbeda-beda. Iya. Dan mungkin saja di Kutab Quran Markas Imam Malik menghadapi ada seperti itu. Nah, metode apa yang kemudian ditempuh oleh Kutab Quran Markas Imam Malik untuk bisa mengkondisikan dan meningkatkan serta menjaga semangat anak-anak dalam menghafal Quran, khususnya anak-anak yang memang butuh perhatian khusus ya, ya terkait daya hafalnya, daya ingatnya yang masih belum beda-beda ya? Iya, beda-beda. Baik, Ustaz.
terkait dengan metode atau pembelajaran Al-Quran kita ini dengan kemampuan santri kita yang berbeda-beda, karena memang santri-santri kita itu ada yang cepat menghafal, ada yang lambat, dan salah satu cara atau metode yang selama ini kita lakukan adalah kalau di kelas 1 itu metode membaca Al-Quran dengan menggunakan buku Iqra mulai dari awal. Di kelas 2 pun juga seperti itu. Di kelas 3 sampai kelas 6 mereka itu sudah masuk membaca tilawah atau tadarus mulai dari juz 1 sampai selesai. Bagaimana cara penanganan yang terlambat ini? Itu dengan cara kita apabila dia tidak bisa, belum mampu untuk membaca, kita talkinkan, guru-guru mentalkinkan sampai beberapa kali sampai anak-anak ini bisa menghafal Al-Quran. Ataukah misalnya kalau target kita ini setiap hari itu menghafal satu warna atau satu makor setiap harinya, maka bagi santri kita atau anak-anak kita ini yang bisa dibilang kurang, maka kita bisa mengurangi target dari itu. Kita tidak bisa paksakan dari kemampuan anak kita. Yang penting mereka ada dia bisa hafal, entahkah dia satu baris atau satu ayat yang bisa dihafalkan, setorkan kepada guru-gurunya, Ustaz. Baik, Ustaz. Sudah berapa banyak alumni dari Kutab Quran ini? Sudah berapa angkatan? Sudah cukup banyak? Alhamdulillah sudah 2 angkatan ya. Dua angkatan, Ustaz. Sudah 2 angkatan alumninya ya? Iya, sejak 2016. Sejak 2016. Iya. Dari 2 angkatan tersebut, Ustaz, persentasi dari jumlah alumni yang sudah mencapai targetnya ketika lulus kira-kira berapa? Alhamdulillah mungkin mencapai 70% Ustaz ya. Iya. Iya. Masya Allah ya. Jadi untuk memadukan kurikulum umum dengan Al-Quran sebenarnya tidak terlalu sulit dan tidak mustahil. Iya. Karena alhamdulillah alumni kita juga banyak yang bisa menyelesaikan ya targetnya itu. Betul. Dia mungkin ada tantangan di dalamnya. Iya. Tapi sama sekali bukan sesuatu yang mustahil, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz. Tadi terkait Al-Quran. Nah sekarang bagaimana ya pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran itu diberikan kepada santri di luar kelas? Ya, adakah program-program khusus ya terkait itu atau bagaimana? Ya, sebenarnya selain dari program yang ada di reguler di dalam kelas, kita juga punya Kutab Quran itu punya beberapa program outing class. Jadi kita keluar untuk belajar mencari suasana baru, Ustaz. Iya. Hal tersebut kita aplikasikan di beberapa program seperti Mabit, Rihlah ya, Ustaz ya. Outing class kita keluar ke tempat-tempat yang bisa anak-anak mendapatkan inspirasi pelajaran baru. Iya, dan seperti itu. Kemudian juga kita biasa ikutkan anak kita daurah di luar. Iya, selain daurah yang ada dalam lembaga kita sendiri, kadang kita ikutkan di daurah di luar dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi kita sering istilahnya refreshing untuk anak-anak agar terstimulasi kembali semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, metode apa kira-kira, Ustaz, dari Kutab Quran Markas Imam Malik ini agar santri-santri itu bisa betul-betul memahami, ya, menghafalkan Al-Quran dengan cepat mungkin dan baik, ya? Iya, salah satu metodenya bahwa di kelas itu jumlah santri kita itu sekitar 16 orang dan didampingi atau diampu oleh 2 orang guru wali kelas, oleh 2 orang guru, satu sebagai wali kelas dan satu sebagai pendamping, Ustaz. Jadi kenapa 2 orang guru? Karena kita punya ada halaqah Al-Quran, dan halaqahnya ini dibagi 2. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan atau bagaimana kemaksimalan pembelajaran Al-Quran di kelas itu, Ustaz. Baik, jadi rasionya 1:8, Ustaz, ya, dalam halaqah. Satu kelas ada 16 siswa dengan 2 guru, satu wali kelas dan satu lagi guru pendamping. Masya Allah. Jadi pembelajaran betul-betul efektif, Ustaz, ya? Iya. Itulah yang membedakan kita dengan sekolah lain, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi misalnya kalau kita di sekolah umum ya, taruhlah pendidikan konvensional secara umum. Secara umum itu dalam satu kelas ya mungkin ada 20 siswanya 30. sampai 30 siswa diajar oleh 1 orang guru. Baik. Nah, kalau di Kutab Quran kita beda. Kita punya goals. Kita ada tujuan
untuk anak-anak memahami Al-Quran dengan komprehensif. Betul. Jadi istilahnya kita meminimalisir kekurangan yang ada yang bisa muncul dalam proses belajar tersebut dengan cara kita jumlah santrinya, jumlah siswanya itu rasionya 16:2. Jadi dalam satu kelas itu sekitar 16 orang dan diajar oleh 2 orang guru. Iya, Baik. untuk memaksimalkan proses pembelajarannya, Ustaz. Jadi dengan rasio itu kita harapkan memang betul-betul efektif, Ustaz. Iya. Ya. Bagaimana perkembangannya selama ini kita lihat, Ustaz? Iya, alhamdulillah dengan perkembangan yang rasio yang tadi, alhamdulillah bisa guru-guru juga bisa memaksimalkan perannya di kelas untuk mengajar. Iya. Jadi sebenarnya juga ketika mengajar itu satu orang guru di depan dan satu orang guru ini juga yang pendampingnya itu tetap di belakang untuk mengontrol atau melihat-lihat santrinya ketika ada yang artinya dia mengawasi Ustadz. Jangan sampai ada yang memain dan bisa saling membantu ketika ada yang kurang dari kemaksimalan pelajaran tersebut. Iya, baik Ustaz. Terkait perundungan. Iya, kita baca berita pembulian itu terjadi di mana-mana. Iya, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Iya. Apakah pembulian tersebut juga pernah terjadi di Kutab Quran Markas Imam Malik? Atau kalau tidak, maka apa yang selama ini kemudian ditempuh disiasati oleh Kutab Quran Markas Imam Malik agar hal tersebut kemudian tidak masif ditemukan di kutab ini? Iya. Jadi sebenarnya yang namanya bully atau yang biasa kita sebut dengan perundungan itu tidak bisa dipungkiri terjadi di semua tingkatan pendidikan. Bahkan sampai pondok pesantren sekalipun. Iya, betul sekali. Sebenarnya terjadi di sekolah, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat bertetangga itu terjadi. Betul sekali. Iya, di setiap lini kehidupan kita ada yang namanya seperti itu perundungan. Nah, begitu pula dengan kutab yang ada yang Kutab Quran Markas Imam Malik, kita memiliki beberapa solusi dalam mengatasi atau menghindarkan diri kita dari perundungan tersebut. Tentunya yang pertama adalah menciptakan kultur positif di anak-anak. Jadi setiap pagi anak-anak ketika datang ke sekolah, ke kutab, mereka itu dikumpulkan dalam setiap paginya ya, setiap hari, Senin sampai Jumat. Mereka dikumpulkan untuk bersama-sama istilahnya yang kita istilahkan programnya Iqrar Santri. Dalamnya mereka diberikan nasihat, bagaimana caranya bersaudara, berakhlak mulia, saling membantu, saling menolong, dan itu dikerjakan setiap hari. Selain itu, Ustadz, kita juga di sini dari segi itu tadi rasio gurunya itu untuk menghindarkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi rasionya itu 16 santri dengan 2 orang guru. Itu salah satunya adalah untuk mengawasi, memaksimalkan pengawasan kepada santri. Termasuk juga alhamdulillah di Kutab Quran Markas Imam Malik kita punya konselor khusus. Ya, jadi apabila tidak dipungkiri ya, di lembaga pendidikan itu ada anak-anak yang mungkin ada sedikit masalah dalam proses pembelajarannya atau sosialnya dengan bersama teman-temannya, bersama gurunya, itu kita konseling. Ya, kita berikan konseling kepada anaknya, kepada keluarganya dan seterusnya. Jadi kita ada terbuka seperti itu. Adapun dari segi keamanan gedung, alhamdulillah di Kutab ini sudah terpasang beberapa CCTV. Ya, kita punya security 24 jam. Iya. Jadi itu semua merupakan faktor-faktor yang kita berusaha dalamnya untuk menghindarkan sekolah kita dari namanya perundungan. Selain dari pengawasan secara fisik, kita juga mengawasi mereka secara psikisnya, mengawal mereka, berusaha menciptakan kondisi lingkungan belajar yang positif untuk anak-anak. Seperti itu, Ustadz. Saya lihat, Ustadz, jadi gedung Kutab ini kan 3 lantai, Ustadz, ya. Iya. Lantai 2 itu khusus untuk santri akhwat perempuan, dan lantai 3 santri ikhwa atau laki-laki. Jadi memang ada pemisahan kelas, Ustadz, ya? Iya. Untuk santri-santri kita dan tenaga pengajar kita memang ada
dipisahkan. Jadi ada klasifikasi memang. Ya, klasifikasi memang. Jadi santri akhwat itu di lantai 2, ikhwannya di lantai 3. Itu tadi salah satu cara juga untuk menghindari perundungan tadi itu, kita pisahkan kelasnya supaya gendernya ya. Iya. Apalagi ini di kelas-kelas 5 dan kelas 6 ini sudah masuk masa-masa ya menuju remaja. Remaja, maka kita perlu ada penguasaan juga. Baik, Masya Allah. Ini menarik juga ya. Jadi sudah ada pemisahan sejak kelas 1 ya, dari santri laki-laki maupun santri perempuan. Tadi terkait pembelajaran Al-Quran. Baik. Sekarang ada pertanyaan atau mungkin beberapa pertanyaan masyarakat di luar sana. Kalau kemudian kita masuk di Kutab Quran Markas Imam Malik, bagaimana dengan ijazahnya? Iya. Apakah punya ijazah yang diakui dan bisa melanjutkan di tingkat pendidikan selanjutnya sampai ke negeri atau mungkin di pondok pesantren? Ya, bagaimana itu? Iya. Jadi Kutab Quran Markas Imam Malik ini itu alhamdulillah sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Makassar, sudah terakreditasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita terdaftar di Dinas PKBM. Jadi kita menerbitkan ijazah setara paket A. Iya. Dan itu bisa dipakai untuk iya, bisa dipakai. Jadi Kementerian Pendidikan sudah menegaskan bahwasanya tidak ada pembeda antara ijazah secara umum dengan ijazah paket tersebut. Paket ya, yang dari PKBM itu ya. Bahkan kita lihat banyak dari mungkin pejabat yang punya ijazah paket tersebut. Oh, Masya Allah. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali. Masya Allah. Baik Ustadz. Masih buka pendaftaran Ustadz? Iya, alhamdulillah sampai sekarang ini masih buka pendaftaran. Insya Allah kita masih buka sampai hari Sabtu, karena untuk tes gelombang keduanya itu di hari Ahad ini insya Allah. Pekan ini Ustadz? Pekan ini. Jadi masih dibuka kesempatan bagi para calon lanto santri yang mau mendaftarkan anaknya mau bergabung di Kutab Quran Markas Imam Malik. Kuota yang disiapkan berapa Ustadz? Iya. Yang bisa saya sebutkan adalah kuotanya sangat terbatas Ustadz. Sangat terbatas. Jadi setelah gelombang kedua ini mungkin kita akan membuka gelombang ketiga, tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Ya, ini mungkin untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mungkin terluput informasinya. Ya, ini kita sediakan kuota gelombang ketiga. Namun kita ingatkan ini sangat-sangat terbatas. Apabila telah memenuhi kuotanya, kursinya sudah cukup, maka sudah ditutup. Walaupun belum di akhir pendaftaran begitu ya? Iya, meskipun masih jauh tahun ajaran dibuka, tapi kalau kuotanya sudah tertutupi, karena kita seperti yang kita bahasakan tadi, bahwasanya kelasnya itu terbatas. Iya, santrinya tidak boleh terlalu banyak dalam satu kelas. Betul. Seperti itu. Baik, Ustadz. Jadi terbatas 16 ya, 16 dalam satu kelas. Ustadz, ya, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa secara umum dengan pembelajaran Al-Quran sejak dini itu, Ustadz? Iya, salah satu manfaat yang bisa diambil oleh anak-anak kita ini, yang pertama dengan Al-Quran, mereka sudah terbiasa dengan dekat Al-Quran setiap hari. Bahkan itu menjadi tujuan kita agar anak-anak kita ini lebih dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, agar mereka juga sering akrab, sering membaca, sering berinteraksi, bahkan mungkin sering menghafal dengan Al-Quran. Yang ketiga juga mungkin dengan bagaimana dengan akhlak-akhlak mereka. Di samping mereka sudah menjadi hafiz Quran, sudah menghafal beberapa juz, tetapi juga harus perlu dengan dibarengi dengan dari segi perbuatannya, dengan segi berbicaranya, itu juga tetap dengan tetap dengan nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya. Begitu Ustaz. Dan ini jangka panjangnya Masya Allah terasa manfaatnya. Iya, jadi memang program yang kita canangkan di Kutab Quran Markas Imam Malik itu, yang pertama adalah pembiasaan, seperti yang Ustaz Asma bilang, pembiasaan. Jadi pembiasaan yang terus menerus, continue, baik dari segi intelijensianya, ruhiyanya, ini dengan harapan bahwasanya akan terbentuk di dalam alam bawah sadar santrinya itu, bahwasanya setiap yang mereka lakukan, kegiatan mereka setiap harinya itu selalu berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Jadi ketika mereka dilepas di masyarakat, insya Allah mereka siap menjadi kader-kader ulama, kader-kader orang soleh
untuk bermanfaat di masyarakat di mana saja ia berada. Iya, kami sambungkan bahwa salah satu cara untuk bisa mengembalikan para generasi kita yang untuk kedepannya ini agar mereka bisa kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai adab yang ada, sehingga perbuatan-perbuatan mereka di setiap harinya itu terbentuk dengan atau kegiatan-kegiatan dengan nilai Al-Quran. Ya, dari semua problematika memang yang saat ini kita hadapi, Ustaz, ya. Iya. Solusinya memang ya Tidak ada solusi selain kembali kepada Kembali Al-Quran. kepada Al-Quran. Kembali ke Satu-satunya Al-Quran. solusi. Ya. Dan itulah Kutab Quran Markas Imam Malik hadir. itulah misi kita. Iya, Iya. bagaimana menanamkan Al-Quran, membentuk apa tadi, Ustaz? Membantu kadar ulama sejak usia belia. Masya Allah, untuk kadar ulama sejak usia Usia belia. belia, Masya Allah. Kita doakan semoga Kutab Quran Amin, terus amin. berkembang. Amin. Semoga ada cabangnya nanti, Ustaz. Amin. Masya Kita Allah. berharap. Masya Allah. Doakan saja tuh. Ya, insya Allah. Ya, tujuan mulia kita ini telah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga akan terus berkembang dan semakin besar agar manfaatnya tentu saja dirasakan oleh masyarakat secara luas. Insya Allah.